Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1137. Negara pertama, keluarga kedua. Wah, Ji Fei adalah orang yang cekatan dan tangkas dalam bertindak. Dengan suara keras, dia langsung menjatuhkan tangan Gu Changqiu. Gu Changqiu merasakan separuh tubuhnya mati rasa, ekspresinya membeku, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. "Mengapa kau tidak membiarkanku bunuh diri saja?" Gu Changqiu meraung karena malu dan marah. "Saya hancur secara mental dan merasa amat bersalah. Bukan saja penghinaan selama 15 tahun belum terhapuskan, tetapi dia juga dikalahkan oleh murid Long Aotian dengan satu gerakan. Tidak ada hal yang lebih tragis dari ini. Pasti ada alasan mengapa Long Aotian tidak membunuhmu saat itu. Karena dia tidak membunuhmu, aku juga tidak akan membunuhmu." Gu Changqiu, hatinya sedang kacau balau. Pada saat ini, yang ia rasakan lebih rumit daripada terbunuh. Dia ingin mati. Karena ini suatu penghinaan, sungguh suatu penghinaan. 15 tahun yang lalu, setelah kegagalannya, dia juga ingin bunuh diri, tetapi gagal. Pada akhirnya, dia memilih untuk memenuhi janjinya dan diam-diam membela Long Tang dari penghinaan asing. 15 tahun kemudian, dia pikir dia bisa mengalahkan Ji Fei, atau bahkan membunuh Ji Fei, untuk membalas kekalahannya sebelumnya. Tetapi dia gagal lagi. Yang paling penting adalah dia masih ingin bunuh diri, tetapi sejarah yang sama terulang dan dia tidak mempunyai kesempatan untuk bunuh diri. Menatap Ji Fei di depannya, dia kebingungan, bahkan hatinya pun kacau balau. Benarkah martabat prefektur Siting telah hilang? Setelah waktu yang lama, dia menatap Ji Fei dan berkata, "Aku kalah." Manusia bagaikan bola yang kempes. Seakan-akan seluruh tenaganya telah terkuras habis. Mereka telah kehilangan semua motivasi dan vitalitas. Ada lebih banyak kebingungan dan ketidakberdayaan dalam tatapannya pada Ji Fei. Sebenarnya masih ada satu hal lagi yang belum dia katakan, yaitu jika Ji Fei tidak bisa dikalahkan, maka Siting Mansion masih harus mendengarkan perkataan Long Tang mulai sekarang, dan masih harus membantu Long Tang melawan penghinaan dari pihak asing. Ini adalah sesuatu yang ingin ia hapus, tetapi kini menjadi sesuatu yang tidak dapat dihapus. Itulah sebabnya dia kesakitan. Itulah sebabnya dia marah. Itulah sebabnya dia sedih. Pergi saja, Ji Fei telah kembali ke villa, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah tugas sederhana baginya. Dia tidak banyak memikirkannya, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Siting Mansion akan melakukan sesuatu untuk Long Tang. Dia melakukannya hanya karena Gu Changqiu takut menyakiti Seng Lingyun, dan juga karena Long Aotian tidak terbunuh tahun itu. Yang terakhir tidak terbunuh, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah penjahat yang tidak termaafkan. Takut menyakiti Seng Lingyun secara tidak sengaja menunjukkan bahwa orang masih memiliki hati nurani. Oleh karena itu, Ji Fei tidak mengambil tindakan apapun. Gu Changqiu menatap punggung Ji Fei. Jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba berdebar, Gu Changqiu berlutut ke arah Ji Fei. Ji Fei tertegun, berhenti dan tidak berbalik. Mulai sekarang, Siting Mansion akan tetap menepati janji yang dibuat 15 tahun lalu, membantu Long Tang melawan penghinaan asing, dan tidak akan pernah mengkhianati janjinya dalam kehidupan ini. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kepalanya terbentur. "Kata-katamu sebagus emas." Ji Fei langsung mengerti mengapa Long Aotian tidak membunuh pihak lain, dan diam-diam mengagumi Long Aotian karena menaruh begitu banyak perhatian pada Long Tang. Kalau dipikir-pikir tentang Dragon Hall saat ini, memang sangat menyedihkan.
bahkan tidak memiliki master yang layak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mulai sekarang, Longtang akan menjadi pendukung terbesar Sitting Mansionmu. Tidak peduli masalah atau risiko apapun yang kamu hadapi. Kami, Longtang, akan berdiri bersama Sitting Mansion. Balas budi, Ji Fei membuat janji serius. Apakah Sitting Mansion kita yang membunuh Broken Blade Organization, atau kau sendiri yang melakukannya? Gu Changqiu bertanya secara proaktif. Biar aku yang urus. Memikirkan Du Jindong, Ji Fei benar-benar ingin tahu apa yang sedang dipikirkan orang ini. Saya selalu siap membantu Anda. Setelah Gu Changqiu selesai berbicara, dia dengan lembut menyerahkan kartu nama kepada Ji Fei. Ji Fei mengambilnya, melihatnya sekilas, lalu melambaikan tangannya pelan, seketika berubah menjadi abu dan melayang di udara. Gu Changqiu berdiri, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Seolah-olah aku belum pernah ke sana. Seng Lingyun berjalan cepat. Ji Fei, kamu baik-baik saja. Meskipun saya melihat Ji Fei menang, saya masih sangat khawatir. Aku baik-baik saja, kamu baik-baik saja, kenapa kamu lari ke tanah? Ji Fei bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja, begitulah adanya, aku sudah terbiasa. Seng Lingyun berkata dengan wajah sedikit tersipu. Di bawah sinar bulan, wajah yang agak merah itu menjadi lebih menarik. Ji Fei mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkan kedua helai rambut acak-acakan di pipinya ke belakang telinganya. Pasti ada cara untuk menyembuhkannya. Seng Lingyun mengangguk dengan wajah merah, menatap wajah Ji Fei. Dia ingin berbicara, tetapi akhirnya menahannya. Kembali, Ji Fei berkata lagi. Seng Lingyun mengangguk, berbalik dan berjalan kembali menuju villa. Ji Fei menatap punggung Seng Lingyun, perasaannya sangat rumit. Memikirkan betapa kuatnya saudara Long dan wanita misterius itu, apakah dia benar-benar harus bersama Seng Lingyun untuk mencapai terobosan total? Ini pengkhianatan, maafkan aku untuk istriku Li Ruoxi. Memikirkan situasi yang memalukan seperti itu, Ji Fei akhirnya menahan diri. Seng Lingyun tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Ji Fei. Apakah kamu tidak takut dengan bahaya yang mengancam meridian absolut Tianyangmu? Ji Fei, saya tidak menyangka Seng Lingyun akan bertanya langsung. Orang itu mengatakan kepadaku bahwa kamu berasal dari garis keturunan Tianyang Juemai dan memintaku untuk menunggumu dan menikahimu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya dan berkata, dia menitipkan surat ini kepadaku untuk diberikan kepadamu. Ji Fei tertegun, ia tidak menyangka ada yang akan meninggalkan surat untuknya. Dia berjalan mendekat dan mengambil surat itu. Saat dia melihat kata-kata, ditulis oleh Ji Fei, di atasnya, hatinya bergetar dan air mata mengalir di matanya. Ini tulisan tangan Long Aotian. Dia membuka surat itu dengan cepat. Ji Fei, saat kau melihat surat ini, itu akan menjadi waktu ketika kau dan Seng Lingyun akan bersama. Kau berasal dari Tianyang Absolute Pulse. Aku menyelamatkanmu agar kau dapat menghidupkan kembali Dragon Hall. Namun saat aku mengetahui bahwa kau berasal dari Tianyang Absolute Pulse, aku sangat kecewa karena level yang dapat kau capai terbatas. Jika kau ingin menjadi Master Dragon Hall di masa depan, kemampuanmu terbatas. Untuk membantumu memecahkan masalah ini, aku menempuh perjalanan ribuan mil dan akhirnya menemukan Seng Lingyun, seorang wanita dengan meridian Tianyin Juma. Namun sayangnya, dia adalah putri baptis Xiao Hongyan. Keluarga Ji dan Xiao Hongyan memutuskan pertunangan mereka dan saling dendam. Xiao Hongyan tidak bisa menerima kalian berdua bersama, jadi dia ditolak. Akhirnya,
Aku tidak punya pilihan selain mencari Seng Lingyun dan membantu kalian berdua bertunangan. Aku berharap bahwa melalui penyatuan kalian di masa depan, penyakit kalian dapat disembuhkan, dan pada saat yang sama, Xiao Hongyan dapat berubah pikiran dan menghilangkan kebencian antara keluarga Ye dan dirinya. Jifei, kamu harus ingat, apapun masalahnya, seberapapun besar kebencianmu terhadap Xiao Hongyan, ketahuilah bahwa saat kamu melihat surat ini, kamu tidak mewakili keselamatan dirimu sendiri, Jifei, tetapi misi untuk menjaga keselamatan negara ini. Seorang pria harus mengabdi pada negaranya. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Setelah membaca surat itu, Jifei tertegun. Berpikir kembali ke masa lalu ketika aku bersama lelaki misterius Long Aotian. Meskipun hidup itu keras, aku merasa sangat bahagia. Sebaliknya, Long Aotian tampaknya menderita sakit yang tak berujung di hatinya. Bahkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Sekarang, dia bisa memahami rasa sakitnya pria harus mengabdi pada negaranya. Long Tang hanya mengabdi pada negara dengan cara lain. Keluarga dan negara, negara pertama, keluarga kedua. Matanya beralih ke Seng Lingyun. Bab 1138, berhenti menyakiti wanita. Pipi Seng Lingyun memerah. Kali ini dia tidak menghindar dan menatap Jifei juga. Matanya penuh cahaya dan tampaknya mampu meluluhkan orang. Pikiran Jifei kembali pada adegan pertemuan pertama mereka di pintu masuk klub malam Zui Seng Mengsi. Dia adalah wanita yang sombong dan suka mendominasi. Tetapi dia hampir meninggal karena penyakit terminal Tianyin. Setelah itu, berbagai hal terjadi berulang kali. Di antara semua wanita itu, sikapku terhadapnya adalah yang terburuk. Alasannya sangat sederhana, karena Xiao Hongyan. Namun selama ini, dia selalu bersikeras membantu dirinya sendiri pada saat-saat paling kritis. Wanita ini memiliki paras yang elok, kepribadian yang angkuh, keuletan yang tak kenal menyerah, dan cinta yang tak pernah pudar pada dirinya sendiri. Dia juga memiliki identitas khusus, sahabat terbaik Li Ruoxi. Meskipun dia juga mencoba mencuri suami sahabatnya, dia selalu menjaga rasa hormat terhadap Li Ruoxi, yang merupakan hal yang sangat berharga. Ketika Seng Lingyun melihat Jifei tidak mengatakan apa-apa, dia merasa jantungnya berdetak seperti dua rusa. Tetapi matanya penuh dengan tekad. Kali ini, dia benar-benar ingin menjadi wanita Jifei. Bertentangan dengan tekadnya, Jifei selalu memiliki mimpi di dalam hatinya, yaitu memiliki kesempatan untuk menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Dia masih tidak bisa melakukan hal mengkhianati Li Ruoxi. Keduanya saling menatap mata satu sama lain selama beberapa menit. Akhirnya Seng Lingyun tertawa terbahak-bahak. Aku tidak akan menggodamu lagi. Lagi pula, aku tidak bisa menikah. Bagaimana mungkin aku bisa mencintai pria sepertimu sendirian? Walau dalam hati aku sedih, aku berpura-pura santai. Jifei sangat menyadari penderitaan Seng Lingyun. Dia tersenyum tak berdaya dan menarik napas dalam-dalam. Lingyun, aku tidak bisa menerimanya sekarang. Hanya ada Ruoxi di hatiku. Seng Lingyun mengangguk. Inilah Jifei yang kukagumi. Jika kau seorang playboy seperti itu, aku akan menceraikanmu demi Li Ruoxi. Jifei tersenyum pahit. Wanita ini menggunakan sisa kesombongannya untuk mempertahankan harga dirinya. Kembali, dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Seng Lingyun. Tubuh Seng Lingyun bergetar. Dia memeluk Jifei erat-erat dengan punggung tangannya. Wajahnya menempel di dada Jifei. Air matanya masih mengalir tak terkendali. Jifei tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluknya erat. Dalam arti tertentu,
Mereka adalah dua orang dengan nasib yang sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa kita harus berterima kasih kepada Long Aotian. Kalau saja dia tidak membantu mempertemukan mereka, mungkin mereka berdua tidak akan pernah bertemu. Bahkan mungkin saja mereka tiba-tiba meninggal suatu hari nanti. Ling Yun, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit kita. Ji Fei berkata lembut. Seng Ling Yun mengangguk dan memeluknya lebih erat. Tidak sampai lebih dari 10 menit kemudian Seng Ling Yun kembali normal. Dia tersenyum pada Ji Fei dan berkata, "Ayolah, aku tidak ingin menjadi wanitamu, tapi hidupku bergantung padamu." Ji Fei tersenyum. Meski dipaksakan, dia tahu ini adalah jalan keluar terbaik. Seng Ling Yun berbalik dan berlari kembali ke villa. Ji Fei memandang sudut villa, tempat Huo Lei berdiri. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa dan Huo Lei juga tidak keluar. Perasaan terlalu berat untuk ditanggung. Jika Anda mencintai seseorang, Anda harus bertanggung jawab. Ji Fei menatap langit, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kebanggaan tak terhingga. Orang baik memiliki ambisi dan menaruh negaranya di dalam hatinya. Tangannya terkepal, penuh semangat juang, Ji Fei berbalik dan berjalan keluar dari villa. Hotel Ningjiang, di dalam suite mewah itu, seorang lelaki tua berpakaian rapi dengan rambut dan janggut putih sedang duduk di sofa, dan seluruh tubuhnya tampak seperti air mendidih. Pendingin udara yang awalnya diatur pada pengaturan sangat rendah, tidak berfungsi sama sekali. Ada dua pria berpakaian putih di ruangan itu, berdiri dengan tangan di belakang punggung, bertanggung jawab untuk menjaga. Ding ding ding, terdengar ketukan yang sangat berirama di pintu. Kedua pria berpakaian putih itu saling memandang. Lalu salah satu dari mereka berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Berdiri di luar pintu adalah seorang pria parubaya berusia 40-an dengan senyum lebar di wajahnya. Ketika lelaki berpakaian putih itu melihat lelaki itu, wajahnya tetap tenang, bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Namun lelaki itu tersenyum lebih lebar. "Kapan Anda bisa bergerak, Tuan Duan?" "Kamu tidak perlu menanyakan ini," pria berpakaian putih itu berkata dengan nada yang sangat tidak bersahabat. Pria parubaya itu tidak marah. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Tuanku mendesakku untuk melakukan ini. Kalau tidak, aku tidak akan datang untuk mengganggu Tuan Duan." Pria berpakaian putih itu hendak berbicara ketika sebuah suara datang dari dalam rumah. "Wu Gang, beritahu Wu Chengfeng bahwa aku akan membantunya menghadapi Ji Fei hari ini." "Terima kasih, Guru Duan." Wu Gang tampak sangat bersemangat. Dia mengepalkan tangannya, lalu sebuah cek senilai 100 juta yuan muncul di tangannya, yang dia masukkan ke tangan pria berpakaian putih itu. Ketika pria berpakaian putih itu melihat cek dan jumlahnya, senyum muncul di wajahnya. "Tidak apa-apa, kembali saja dan tunggu kabar, tidak perlu terlalu gugup dan lelah." Wu Gang segera tersenyum dan mengangguk. "Aku akan pergi ke kota universitas. Aku harap aku tidak akan mengecewakanmu saat aku kembali." Mata pria berpakaian putih itu langsung berbinar, dan dia menatap Wu Gang dengan lebih penuh penghargaan. Wu Gang menyapa dengan hormat lagi lalu pergi. Pria berpakaian putih itu kembali dan menyerahkan cek dengan hormat. "Tuan, ini 100 juta. Duan Xinghai perlahan membuka matanya. Keluarga Wu ini sangat murah hati. Pria berpakaian putih itu mengangguk dan melanjutkan, "Wu Gang sudah pergi ke kota universitas." Mata Duan Xinghai berbinar gembira. "Duan Lei, kamu harus ingat bahwa meskipun kami di Sekte Qianchong membutuhkan wanita untuk membantu kami berlatih bela diri, kami sama sekali tidak boleh berzina." Duan Lei berdiri,
Tuan, jangan khawatir, saya akan mengingatnya. Duan Xinghai mengangguk. Ayo jalan-jalan sekarang, Ji Fei sudah hidup 2 hari lagi, yang dianggap sebagai keuntungan, dan aku akan segera mencapai puncak level Grandmaster. Duan Xinghai berdiri. Selamat, guru, kedua orang itu berkata dengan gembira. Duan Xinghai mengangguk sedikit. Duan Qing yang sedari tadi terdiam, mengambil inisiatif untuk membantu mengambil pedang dan berjalan keluar. Di bawah Hotel Ningjiang, Chen Gu menatap Ji Fei. Tuan, Duan Xinghai dari Qian Chongmen menginap di kamar 707 hotel. Dia ditemani oleh 2 orang, satu adalah Duan Lei dan yang lainnya adalah Duan Qing. Mereka telah berada di sini selama 2 hari dan telah bermain dengan lebih dari selusin wanita. Abnormal, Ji Fei berkata tanpa pikir panjang. Begitu dia keluar dari villa, dia menghubungi Chen Gu. Malam ini, dia berencana untuk membersihkan semua orang yang menjadi musuhnya di kota Ningjiang. Hari ini, Gu Changqiu dari Sitting Mansion datang ke rumahnya, yang membuatnya merasa sangat tidak senang. Dia tidak bisa membiarkan orang lain datang ke rumahnya setiap hari, kan? Bagaimana jika saya seperti wanita jahat itu, yang tidak dapat melihat siapapun dan hampir membunuh saya? Bagaimana saya bisa menghadapi orang-orang di masa mendatang? Jadi, dia ingin menyelesaikan semua masalah. Pertama kami datang ke Hotel Ningjiang. Sekte Qian Chong mempraktikkan seni bela diri yang sangat berunsur yang, ketika mencapai tahap tertentu, energi yang dalam tubuh terlalu penuh dan perlu disesuaikan dengan energi yin. Namun, setiap kali hal ini terjadi, banyak perawan akan mendapat masalah. Chen Gu memperkenalkan di samping. Wajah Ji Fei dipenuhi dengan niat membunuh. Kalau begitu, mulai hari ini, biarkan mereka berhenti menyakiti wanita. Bersambung.